Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bapak Ade Nur Rohim, dan semua teman-teman. Saya Sabino Maika dengan NIM 20 10 11 60 28 akan mempresentasikan rencana proposal seminar yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Promosi dan Label Halal terhadap Tingkat Penjualan Produk UMKM di Jakarta. Pada pembahasan kali ini, saya telah membuat rencana latar belakang pada proposal saya. Perkembangan UMKM pada saat ini memberikan pengaruh yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Perkembangan UMKM yang sangat pesat pada saat ini, salah satunya yaitu UMKM yang berada di Jakarta pada tahun 2022 sebanyak 658,365 unit. Sumber dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Hal ini mengakibatkan pelanggan memiliki pilihan yang banyak untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan harapan. Maka dengan itu, para UMKM harus memiliki strategi agar produknya mampu bersaing dan laku di pasaran sehingga dapat meningkatkan penjualan atau mampu mencapai target penjualan yang diharapkan. Akan tetapi, masih sedikit perusahaan UMKM yang melakukan promosi produknya, serta semakin meningkatnya kesadaran konsumen akan kehalalan produk yang mereka konsumsi. Hal ini tentu akan mempengaruhi perilaku belanja mereka. Sebagai contoh, sejumlah konsumen kini lebih memilih produk dengan label halal dan mencari informasi sebelum membeli produk. Potensi peningkatan penjualan penerapan label halal pada produk UMKM dapat meningkatkan daya tarik produk bagi konsumen. Namun, pada nyatanya, potensi yang dimiliki Indonesia pada saat ini masih kurang dimanfaatkan sebagai penyumbang salah satu populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia masih banyak berperan sebagai pelaku konsumen pada produk halal di negara lain dibandingkan sebagai produsen produk halal. Dan juga masih kurangnya promosi dan minat konsumen terhadap produk yang memiliki label halal semakin meningkat. Hal tersebutlah yang menjadikan motivasi saya untuk melakukan penelitian ini dan memperoleh informasi yang lebih jelas disertai bukti ilmiah mengenai bagaimana pengaruh promosi dan label halal terhadap tingkat penjualan produk UMKM di Jakarta. Maka perlu dilakukan penelitian ilmiah dengan lebih lanjut. Dari penelitian terdahulu yang telah saya cari, penelitian terdahulu lebih banyak membahas mengenai pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian suatu produk dan juga pengaruh promosi terhadap peningkatan penjualan. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus memfokuskan pada pengaruh dari kombinasi promosi dan label halal terhadap tingkat penjualan UMKM, khususnya di lokasi DKI Jakarta. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu produsen UMKM untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan meningkatkan penjualan produk mereka. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan panduan bagi produsen dalam memenuhi kebutuhan konsumen muslim di Jakarta yang semakin meningkat permintaannya terhadap produk halal. Selanjutnya, adapun rencana dari teori yang saya gunakan dalam proposal ini yaitu yang pertama ada promosi. Menurut Ketua Armstrong, promosi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produk dan meyakini konsumen untuk membeli. Selanjutnya ada label halal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, label halal merupakan pemberian tanda halal atau bukti tertulis sebagai jaminan produk halal dengan tulisan halal dalam huruf Arab, huruf Latin, dan nomor kode dari menteri yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan halal dari lembaga pemeriksaan halal yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya, adapun tingkat penjualan. Volume atau tingkat penjualan adalah hasil penjualan yang berhasil dicapai oleh suatu perusahaan melalui jumlah produk atau merek suatu perusahaan yang terjual dalam jangka waktu tertentu. Menurut Marbun, tingkat penjualan yaitu total barang yang terjual oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, adapun pengertian dari UMKM.
UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah yang merupakan usaha produktif yang dapat dijalankan oleh badan usaha dengan ketentuan usaha mikro ataupun perorangan. Selanjutnya, rencana dari penelitian terdahulu yang saya gunakan dalam proposal ini yaitu pertama dari jurnal yang berjudul Pengaruh Promosi Terhadap Peningkatan Penjualan pada Koperasi Serba Usaha Balim Arabica di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2018 yang diteliti oleh Elizabeth Togedli, Henny, dan juga Tineke. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan analisis linear sederhana dan menggunakan teknik koefisien korelasi Pearson. Hasil dari penelitian yaitu promosi sangat berpengaruh bagi peningkatan penjualan, sehingga apabila perusahaan tidak melakukan promosi dengan baik dan tepat, maka hal tersebut akan mempengaruhi penurunan pada tingkat penjualan di koperasi tersebut. Selanjutnya, ada jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor dalam Kemasan pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara pada tahun 2019 yang diteliti oleh Dewi Kurniasari dan Ildia Sudrajat. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai data primer, kemudian hasil datanya dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dan analisis regresi moderasi dengan melakukan uji determinasi dan uji parsial T dengan tingkat signifikan sebesar 5%. Dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya legalisasi halal, maka akan mempengaruhi keputusan konsumen muslim untuk membeli dan mengkonsumsi produk makanan impor dalam kemasan. Selanjutnya, ada jurnal yang berjudul Pengaruh Promosi Terhadap Peningkatan Penjualan pada Toko Sulawesi Supeng pada tahun 2022 yang diteliti oleh Mukhlis Abbas, Asnia Minarti, dan Umrah. Pada penelitian ini menggunakan teknik random sampling dengan analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, maka dapat diketahui bahwa nilai koefisien variabel promosi adalah sebesar 0,034 dengan nilai sigma yaitu 0,939 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa promosi tidak berpengaruh terhadap tingkat penjualan pada toko Sulawesi Kabupaten Sopeng. Selanjutnya, jurnal yang berjudul Analysis of Business Strategy Decision Making in Increasing Sales of Warung Steak and Shake Bandar Lampung yang diteliti oleh M. Octavianur, Apin Puriski, Reda Putri, Meidita Ayunara, Hendri Dunan, dan Hailin Idelia Jayasinga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode soft system metodologi atau SSM dan metode analytical hierarchy proses atau HP. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan strategi bisnis di outlet warung steak and shake di Bandar Lampung dapat dilakukan dengan pengembangan jenis menu makanan, perubahan layanan outlet dengan lebih modern, melakukan promosi dengan billboard, dan melakukan promosi dengan menciptakan branding yang baik terhadap masyarakat. Maka dengan ini masyarakat akan memberikan informasi antar sesama dan terciptanya promosi dari cara bertukar informasi antara satu orang dengan orang lainnya atau yang diketahui promosi dari mulut ke mulut sehingga bisa menarik para pelanggan dari branding yang baik terhadap outlet warung steak and shake di Cawang Bandar Lampung. Selanjutnya, ada jurnal yang berjudul Pengaruh Label Halal Terhadap Peningkatan Omset Penjualan Produk Makanan Ringan UMKM di Kota Dumai pada tahun 2020 yang diteliti oleh Sri Wahyuni Darmi Astuti dan Boy Samsul Bahri. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang jenis penelitiannya kausalitas. Teknis pengambilan sampelnya menggunakan total sampling menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaruh label halal terhadap peningkatan omset penjualan adalah berpengaruh sangat signifikan dari hasil perhitungan uji T dan koefisien korelasi. Selanjutnya, adapun rencana metode yang mungkin akan saya gunakan pada proposal ini yaitu akan menggunakan metode kuantitatif dengan hipotesis asosiatif
untuk mengetahui apakah promosi dan label halal berpengaruh terhadap tingkat penjualan produk UMKM. Sehingga saya mendapatkan hasil yang saya inginkan dari penelitian yang telah saya lakukan. Sumber dari data pada penelitian ini menggunakan data primer dengan metode pengumpulan datanya yaitu penyebaran kuesioner dan juga wawancara. Selanjutnya, populasi pada penelitian ini yaitu para UMKM dengan produk yang sudah berlabel halal di Jakarta. Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif. Dalam penelitian ini dibutuhkan setidaknya 100 sampel dengan teknik random sampling yang akan saya gunakan. Mode penelitian empiris dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan variabel penelitian promosi dan label halal sebagai variabel bebas atau variabel X dan variabel tingkat penjualan sebagai variabel terikat atau variabel Y-nya. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik kuantitatif deskriptif. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.